Oke, mari kita mulai bedah tuntas panduan kita kali ini. Kita bakal ngebahas dari A sampai Z, dari yang awalnya cuma sebutir benih sampai Anda bisa panen raya. Tujuannya cuma satu ya, gimana sih mengubah kebun tomat Anda yang mungkin sekarang lagi sering bermasalah, jadi ladang yang benar-benar produktif dan pastinya menguntungkan. Kita semua tahu betul lah ya, permintaan pasar buat tomat tuh nggak pernah ada matinya, selalu tinggi. Tapi sebelum kita ngomongin soal untung dan kesuksesan, kita harus berani nanya satu pertanyaan jujur yang sering bikin frustrasi banget. Kenapa sih panen tomat kita sering banget gagal? Sering banget kan kita ketemu kenyataan pahit di lapangan. Udah capek dirawat, buahnya malah kerdil. Atau bunganya tiba-tiba rontok gitu aja sebelum sempat jadi buah. Belum lagi serangan penyakit tak diundang yang bisa langsung ngehancurin hasil panen seketika. Ini masalah yang nyata banget. Tapi tenang, kabar baiknya, ini semua adalah rintangan yang bakal kita selesaikan hari ini pakai teknik modern yang udah terbukti ampuh. Ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal jalan bareng secara kronologis nih, mulai dari ngebahas tantangan dan solusi panen, ngebangun fondasi tanam, ngatur nutrisi dan air, perlindungan rutin, sampai akhirnya kita bongkar rahasia panen melimpah. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, tantangan dan solusi panen. Kita hadapi masalah-masalah tadi pakai strategi yang jauh lebih modern. Gini, pertanian modern yang sukses tuh nggak pernah bergantung sama yang namanya tebak-tebakan. Kuncinya ada di strategi yang presisi. Anda bisa pakai mulsa plastik hitam perak buat jaga kelembapan dan nekan gulma. Terus, terapin sistem pemupukan yang bertahap, dan ini yang paling krusial, pantau dan catat setiap detail harian Anda, mulai dari jadwal pupuk sampai deteksi hama sekecil apapun. Kalau nggak ada catatan yang rapi, jujur aja Anda itu ibarat bertani dalam gelap. Lanjut ke bagian kedua, fondasi tanam, ngebahas benih dan lahan. Ibarat bangun gedung, kalau fondasinya dari awal udah rapuh, ya pasti roboh di tengah jalan kan? Semuanya itu bermula dari benih. Mau Anda nanam tomat cherry buat cemilan, tomat beef yang berdaging tebal, atau tomat sayur biasa, aturan emasnya nggak pernah berubah. Selalu pakai benih bersertifikat. Benih yang tahan penyakit dan pastinya cocok sama iklim Anda. Kenapa ini penting banget? Karena inilah yang ngejamin pertumbuhan tanaman Anda seragam, jadi nggak ada tuh cerita tanaman yang satu tumbuh menjulang, yang sebelahnya malah kerdil. Nah, sekarang soal persiapan lahan. Tomat itu suka banget sama tanah yang pH-nya di kisaran 5,5 sampai 6,8. Langkahnya lumayan simpel kok. Bersihin dulu gulmanya, cangkul tanah sedalam 20 sampai 30 cm biar gembur, tambahin pupuk kandang yang udah bener-bener matang, baru deh bikin bedengan. Lebarnya sekitar 100 sampai 120 cm dan tingginya 30 sampai 40 cm. Ukuran ini tuh penting banget buat mastiin aliran drainase airnya lancar jaya. Tolong ingat baik-baik rasio emas 1:1:1 untuk racikan media semai Anda. Artinya, 1 bagian tanah, 1 bagian kompos, dan 1 bagian sekam bakar. Campuran pas ini bakal ngasih drainase yang sempurna, sekaligus nutrisi yang cukup buat benih yang baru aja pecah. Bisa dibilang, ini resep mutlak buat ngasih garis start yang paling mantap buat tanaman Anda. Sip, sekarang kita melangkah ke pilar ketiga kita, nutrisi dan pengairan optimal. Di sini kita bakal lihat gimana caranya ngasih makan dan minum tanaman dengan presisi tinggi. Dalam urusan budidaya tomat, penentuan waktu itu segalanya. Di hari pertama, Anda semai benih. Masuk hari ke-28, bibit udah cukup tangguh nih buat pindah ke lahan. Ingat ya, pindahinnya pas pagi atau sore aja biar tanamannya nggak stres. Oh ya, pastikan jarak tanamnya di 70 kali 50 cm. Jarak segini tuh nggak ngasih sirkulasi udara yang lega dan terbukti ampuh banget mencegah penyakit nyebar. Nanti, masuk hari ke-42, baru deh Anda mulai kasih pupuk susulan secara bertahap. Kalau ngomongin pupuk, kuncinya satu, keseimbangan. Jangan mentang-mentang pengen daunnya lebat, Anda hajar terus pakai nitrogen. Itu pantangan banget. Karena efeknya pasti ngorbanin kualitas bunga dan buah. Dan ini rahasia besarnya. Tanaman tomat Anda butuh banget yang namanya kalsium. Kalsium ini ibarat tameng yang mencegah ujung tomat Anda menghitam dan membusuk sebelum sempat dipanen. Terkait air, Anda harus paham banget betapa sensitifnya tanaman ini. Kurang air, pertumbuhannya lambat, bunga rontok, dan kulit buah bisa pecah-pecah saking dehidrasinya. Tapi hati-hati, kalau kelebihan air, akarnya malah terendam, membusuk, dan ngundang penyakit jamur yang mematikan. Tomat tuh sangat butuh asupan air yang konsisten. Makanya, irigasi tetes benar-benar jadi solusi modern yang paling pas buat urusan ini. Oke, kita ubah pola pikir kita ke tingkat kewaspadaan yang lebih tinggi. Di bagian keempat, perlindungan dan perawatan rutin. Waktunya kita jadi pelindung aktif buat kebun kita.
Anda udah familiar belum sama yang namanya ajir? Ajir ini adalah tiang penyangga yang tugasnya nopang tanaman tomat biar nggak ambruk waktu bebannya makin berat karena buah. Ngasih dukungan fisik ini wajib ya, tapi harus diimbangi juga sama rutinitas mangkas tunas-tunas liar dan daun yang udah tua. Kenapa dipangkas? Biar nutrisinya langsung fokus lari ke buah, dan kelembapan di dalam rimbunan daun itu nggak menumpuk. Anda juga harus selalu waspada hadapin ancaman dari luar. Hama rakus kayak ulat buah dan trips, atau penyakit ngeri kayak layu, bakteri, dan virus kuning, itu bisa loh nyapu bersih kebun Anda dalam sekejap. Jadi, lawan mereka secara proaktif. Lakukan rotasi tanaman, jaga kebersihan kebun seketat mungkin, dan kalaupun Anda harus pakai pestisida, pastikan cuma sesuai dosis anjuran, nggak lebih. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima yang paling ditunggu-tunggu. Rahasia panen melimpah. Ini dia momen pembuktian dari semua keringat dan dedikasi Anda di lahan. Kenalin tomat yang udah siap panen sih gampang ya. Warnanya udah merah merata, ukurannya mentok, dan kalau dipegang teksturnya padat. Tapi tolong perhatiin cara panennya. Selalu pakai gunting, jangan ditarik paksa dari ranting, karena tarikan itu bisa ngelukain batang utama dan malah ngerusak sisa buah yang belum matang. Habis dipanen, simpan di tempat yang bersuhu sejuk dan jangan ditumpuk terlalu tinggi biar tomat yang di bawah nggak hancur berantakan. Sekarang coba kita hitung-hitungan sedikit yuk. Kalau Anda punya 1.000 tanaman tomat, dan berkat kedisiplinan Anda, satu tanaman bisa konsisten ngasilin 3 kg buah, kita lagi ngomongin total panen sebanyak 3 ton. Bayangin, 3 ton. Angka fantastis ini tuh bukan keajaiban, tapi murni hasil pasti dari nerapin standar operasional budidaya yang benar. Jadi ingat baik-baik pesan inti dari panduan kita ini. Ningkatin hasil panen tomat itu bukan cuma sekedar soal ngasih pupuk yang banyak. Panen rekor itu adalah bayaran lunas dari perawatan holistik Anda. Kombinasi dari benih super, ngurus tanah yang benar, pengairan pas, dan disiplin tiap hari. Itulah yang ngebedain petani biasa sama mereka yang sukses meraup untung besar. Nah, sekarang lahan Anda udah disiapkan dengan baik, benih unggulnya juga udah nunggu. Dengan semua bekal ilmu dari panduan ini, pertanyaannya tinggal satu. Apakah Anda siap jadiin musim tanam berikutnya sebagai rekor panen terbesar yang pernah Anda ciptain? Terapin sistem ini, pantau terus setiap hari, dan sampai ketemu di panen raya.